Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajaat. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan alhamdulillah usia yang panjang, bertatap muka seperti biasa dalam wajah ceria, bukti kasih Allah kepada orang semua. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk bagian daripada pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita minggu depan kita sudah pembahasan masalah sholat, masalah ibadah, tinggal kita selesaikan hari ini adalah tentang pembahasan kemarin tayamum, masih pembahasan tahap sampai saat ini, yaitu cara mengusap sepatu atau kaos kaki ketika orang dalam kondisi berwudu atau dalam kondisi bermukim atau kondisi dalam bersafar. Dalam pembahasan singkat ini, seolah saya masuk dalam pembahasan masalah haid dan nifas. Haid dan nifas, masalah juga pembahasan masalah pahala di dalam agama kita. Pembahasan pertama yaitu cara mengusap sepatu atau luka ketika dalam kondisi berwudu. Ada 3 pelajaran. Pelajaran pertama itu adalah masyru'iyatul masih ala khufain wal jabair. Syariat tata cara mengusap kedua sepatu dan perban luka, ya. Jadi ketika ada orang luka, kita belakang misalkan ada perban di tiap anggota tubuh yang tempat wudu, maka ada tata caranya untuk cara dia berwudu. Masyru'iyatul masih ala khufain wa ma fiha ma'na huma minal jawrabain, ya. Mengusap sepatu atau yang semisalnya itu ditetapkan dalam kitab Quran dan Sunnah. Jadi ada salah seorang sahabat itu pernah ditanya sama seorang Yahudi yang bernama Abu Darda atau sahabat Rasulullah, antara sahabat itu pernah ditanya, apakah Nabi kalian pernah mengajarkan tata cara buang hajat? Sahabat mengatakan, iya, Nabi kami itu semua diajarkan. Tidak pernah beliau menyembunyikan ilmunya, ya, karena Rasulullah itu berbicara berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Ada permasalahan, itu Allah berikan perantara mulut Jibril untuk memberitahukan. Jadi hukum-hukum yang beliau sampaikan itu untuk orang ini, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat itu mengatakan, Nabi kita semua ajarkan ilmunya, sampai cara buang hajat diajarkan, sampai burung pun di dalam sayap-sayapnya beliau mengajarkannya. Sampai bahkan ini kita pun tata cara mengusap khuf, sepatu ketika kita pakai berwudu. Mengusap sepatu itu rupanya juga ditetapkan dalam Quran. Dalam Quran itu, kalau surat Al-Quran kata dalam Quran itu wa'ajidukum. Wa'ajidukum itu di kalimat jar, huruf lam dijarkan, itu mengikuti pada kalimat wa'amsahu biru'usikum, artinya mengusap kepala. Dan nanti di sini kita praktek masalah wudu dan masalah tayamum sesuai dengan sunnah yang saya sudah memberikan materinya. Mengusap itu mengikuti perintah Allah, yaitu kalimat dalam biru'usikum, ya, mengusap kepala
para ulama mengatakan ini merupakan dalil bolehnya mengusap sepatu atau jilbab ketika dia menggunakan jilbab dalam kondisi dia berwudu. Ada pun sunnah ucapan Nabi SAW, kata Nabi, apabila di antara ngoni ketika dia berwudu lalu dia masih menggunakan sepatu atau kaos kaki, maka tidak mengapa, hendaklah dia mengusap di atas sepatunya lalu dia melaksanakan sholat, ya. Artinya kalau kita dalam kondisi safar, jangan kita tidak usah dapat sepatu, boleh kita menggunakan sepatu lalu kita sholat, tapi bukan dalam masjid misalkan, ya. Jangan sampai kita pakai sepatu sholat. Pembahasan ini salah ditafsirkan, berarti sholat pakai sepatu dalam masjid, itu nanti jadi polemik. Pokoknya dalam perjalanan ke pulau dalam perjalanan ke pesisir pantai, jadi kita masih menggunakan sepatu atau kaos kaki, boleh kita sholat dengan sepatu atau kaos kaki. Nanti ada tata caranya di sini. Nabi SAW menyatakan, "Idza tawadda'a ahadukum falabisa khuffayn falyamsah 'alaihima fala yusalli." Apabila salah seorang di antara ngoni ketika menggunakan mobil wudu lalu dia masih menggunakan sepatunya atau kaos kaki, maka hendaknya dia hanya mengusap di atas sepatunya setelah dia melaksanakan sholat. Kata Nabi, "Wala yakhla'uhuma in sya'a illa minal janabah." Lalu dia tidak usah melepaskan sepatunya dan kaos kakinya kecuali dalam kondisi dia janab atau junub, mandi janabah. Kalau janabah boleh orang lepas sepatu atau kaos kaki lalu mandi janabah. Kemudian mengusap sepatu ini tidak ada batasan tertentu, kapan saja waktunya, cuma hanya ada ketentuan nanti akan saya jelaskan. Ada pun mengusap luka ketika orang mengalami kecelakaan dalam kondisi dia diterbang luka di kulitnya. Itu juga diceritakan di dalam hadis Nabi. Ceritakan bahwa ada di zaman Nabi SAW itu ketika mengalami peperangan, ada seorang sahabat itu yang kepalanya mungkin katakanlah kena pedang, dia luka. Lalu sahabat ini mungkin menjaga sholatnya, orang tidak tahu, langsung ambil air disiram di kepalanya, lalu sahabat itu meninggal. Air masuk di luka, karena belum tahu tata caranya bagaimana untuk membersihkan berwudu orang di dalam kondisi luka. Sampailah berita ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada satu orang itu kepalanya retak, yang lain bersiram kepalanya langsung dia meninggal." Dengan cerita itu Nabi mengatakan, "Inna kana yakfihi ayatamma wa yusa'iba ada jurhihi khirqatan." Kata Nabi, salah cara gitu. Harusnya cukup bagi dia itu mentayamumkan saja, diusap bagian kepalanya, lalu dia tuh membalut dia punya luka, lalu dia mengusap di atas luka. Setelah itu dia membasuh anggota tubuh yang lain. Artinya luka di sini, korban. Mau itu terus lagi karena air lagi tidak usah, coba usap. Tangan selesai, berusap saja sudah. Satu kali sudah cukup. Dan sekarang kita praktekkan. Jangan mulai ada luka. Kalau belum tahu, tak apa-apa, siram saja, terpasang. Bias, sampai parah dia punya luka. Apalagi yang tahu, kalau air laut ya mungkin, ya air laut juga mungkin obat. Kalau yang tawar, wallahu. Nah, ada syarat-syaratnya dalam mengusap sepatu dan luka. Yang pertama, mengusap sepatu itu seseorang pakai dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci, ini ada sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini ingin melepaskan sepatu Nabi karena berjalan dengan Rasulullah SAW dalam sholat. Dia ingin melepaskan sepatu Nabi, ya, daripada Nabi itu berlepas. Nabi mengatakan begini, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Jangan kau lepaskan sepatu karena saya menggunakan sepatu dalam kondisi dia suci. Yang kedua, ayyakuna satiraini lil mahall fard. Kalau kita pakai sepatu dan kaos kaki, maka harus dia menutupi bagian anggota tubuh yang wajib. Misalkan mata kaki harus tertutup. Yang berikutnya yang ketiga, syaratnya adalah ayyakuna samikaini la yaqtadul basyaratun min tahtihima. Kedua kaos kaki sepatu itu dia tidak boleh menampakkan kulit luarnya dari bawah sepatu. Yang berikutnya, syarat yang keempat itu alla tazidal muddatal masih ala yawmain wal laila lil muqim. Wala thalathatan ayyam bilayaliha lil musafir.
Jadi kalau kita menggunakan itu sepatu kaos kaki, buka wudhu itu cuma hanya kalau kita tinggal di rumah cuma satu malam, satu hari, satu malam. Kalau kita bepergian dalam perjalanan dinas misalkan masih menggunakan sepatu, itu dibolehkan boleh ke tempatnya selama 3 hari. Artinya kalau kita di rumah, misalkan kita difonis sama dokter ada penyakit, jangan air, maka kita berwudhu cuma mungkin kalau kaki ada misalkan kaki dingin misalkan, cukup saja kita berwudhu biasa, nanti sepatu lagi usap kaki, udah cukup, tidak usah lagi dibasuh. Yang berikutnya itu syaratnya adalah seseorang itu tidak melepaskan kedua sepatu setelah dia mengusap. Jadi kalau kita sudah mengusap sepatu, jangan kita buka lagi sepatu dan kaos kaki. Kalau kita orang membuka, maka wajib membasuh kaki ulang. Kalau tak ada wudhu kita batal. Yang berikutnya itu adalah cara mengusap luka. Mengusap luka itu hanya orang itu hanya membilas saja. Atau kepala cuma mengusap saja dengan di atas perban begini saja. Ya. Caranya seperti itu. Yang berikutnya, selain dari cara mengusap perban atau sepatu, boleh wanita ketika dia berwudu dia tidak bisa berespatu terus melepaskan dia punya jilbab, cuma hanya dia mengusap kepala. Misalkan kalau sering terjadi kalau misalkan di tempat-tempat umum itu perempuan itu sudah cantik bagus, tutup auratnya, dia tidak memahami, lalu dia berwudu dia lepas punya jilbab, kan begitu ada langsung kan jilbab ini ya, begini ya, itu tidak boleh. Kalau perempuan tadi lebih bahaya, karena dia laki-laki situ dan dia kaget perempuan, wow, putih men, cerita, coba cek, dia berumur hati di mana perempuan itu, iya, bahaya, dia cantik sekali, seperti itu. Terus takutnya jadi perempuan tak usah buka dia punya jilbab, cuma hanya dia mengusap saja, itu dibolehkan. Begitu juga laki-laki kalau menggunakan kopiah atau surban, boleh juga mengusap di atas kepalanya, atas kopiahnya dan surbannya boleh. Ya, itu juga boleh. Kalau dia lepas ini juga, itu juga boleh. Seperti itu. Baik. Itu nanti sebentar kita praktek cara wudhu dengan cara mengusap sepatu. Sekarang saya habis materi kan selesai ke materi ini. Mohon maaf, ini materi yang sedikit vulgar, tapi ini menyangkut dengan masalah agama kita. Ya, agama kita tidak ada yang disembunyikan, dijelaskan secara rapi. Ya. Bahkan para sahabat dulu perempuan itu bertanya kepada Nabi SAW mengenai masalah nifas dan haid. Rasulullah jelaskan di situ. Karena kenapa? Karena untuk menjaga wanita kesucian tidak boleh meninggalkan sholatnya. Nanti saya menjelaskan di sini berdasarkan kaidah, tapi ini ibu punya pengalaman sendiri dan setiap wanita berbeda-beda di sini. Penjelasan pertama itu mengenai masalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Kalau kita baca Quran itu wa in kuntum junuban fatahharu, itu juga dijelaskan dalam Quran. Ditafsirkan di sini yaitu adalah materi kita adalah penjelasan tentang hukum haid dan nifas. Ada 3 pelajaran. Pelajaran pertama definisi haid. Haid damu yurkhihi ar-rahimu idza balagatil mar'ah. Darah yang keluar dari rahim apabila wanita itu telah mencapai akil balik. Ini memperhatikan, saya khawatir ada beberapa teman-teman itu dulu ya beberapa tahun lalu dia tidak memahami kondisi sehingga apalagi orang tuanya dia tidak memahami kondisi syariat, anaknya dia dapat haid, dia tidak memahami sehingga anaknya itu dia akan menyentuh Quran, kadang dia apa? Kadang-kadang saya perhatian melihat itu. Bagaimana pelajaran penting, mudah-mudahan ibu bisa menyampaikan atau mendakwakan kepada yang mungkin belum mengetahui tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Haid dan yurkhihi ar-rahimu idza balagatil mar'ah, darah yang keluar dari rahim apabila wanita mencapai akil balik, ya'tadu fi awqati ma'lumatin. Dan haid itu biasanya datang di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Masing-masing wanita memiliki perbedaan tersendiri. Tujuannya ada kata para ulama di hikmat tarbiyatul walad. Haid itu datang itu sebagai pendidikan tarbiyah anak, ya. Kemudian itu para ulama mengatakan wa aqalluhu yawman wa lailah, dan darah haid itu dia hanya meliputi paling kurang itu 1 hari 1 malam, ya. Dan para ulama menjelaskan juga waqtahu 15 yawman,
ada juga sampai dengan 15 hari. Kata para ulama, wa ghalibu sittatun aw sab'atun ayyamin. Pada umumnya wanita haid itu berkisar 6 sampai dengan 7 hari. Wa kullu tuhri, jarang wanita suci itu berkisar antara 13 yauman, 13 hari, atau 15 yauman. Artinya kalau dia dapat haid misalkan sampai dengan 15 hari, maka sucinya itu hanya sholat yang mungkin berkisar antara sekitar 13 hari atau sampai dengan 15 hari saja. Dan selebihnya suci bagi wanita itu pada umumnya meliputi Falatatun au arba'atun wa ishrun, 23 hari atau dengan 24 hari. Artinya kalau dia haid misalkan cuma 1 minggu 6 sampai 7 hari, maka dia tuh sholatnya sucinya itu berarti berkisar 23 hari atau dengan 24 hari. Kemudian Bapak Ibu boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita haid ini terbagi menjadi 3 kategori. Ya, 3 kategori. Yang pertama itu adalah muqtadatun wa mu'tadatun wa mustahadatun wa likulli hukmin. Ada 3 kriteria bagi wanita haid. Yang pertama wanita pemula, kebiasaan wanita ada disebut dengan mustahadah. Mustahadah itu adalah darah kebiasaan wanita setelah dia suci tapi masih ada darah yang sudah bersegar. Nanti kita jelaskan di sini. Pembahasan pertama itu adalah yang pertama adalah muqtadatun, wanita pemula. Misalkan anak kita perempuan, dia puasa tahun kemarin 2024 misalnya, 2024 ya, dia masih sudah belum dapat haid. Mengajak puasa 2025 misalkan, tiba-tiba dia lihat darah, wah ada darah, disampaikan sama ibunya, Bu, saya ada darah. Ibu semuanya, oh kamu sholat, puasa, tinggalkan puasa dulu, itu darah haid. Ya. Kemudian wanita mengatakan, yang pertama ini para ulama mengatakan allati tara damal awwali marratin. Wanita melihat pertama kali darah, maka hukumnya disebut dengan wanita pemula. Para ulama mengatakan idza ra'at dama tarakatis salati was shaum wal wat'ah. Apabila dia sudah melihat darah pertama kali, maka wajib dia meninggalkan salatnya, meninggalkan puasanya. Kemudian mohon maaf, ada juga kriteria wanita, mungkin ada juga di situ orang mengatakan dia meninggalkan hubungan intimnya. Kalau sudah menikah misalkan. Kemudian orang mengatakan wa intazara tuhra, sampai wanita itu dia sudah suci kembali, baru dia melaksanakan dia punya ibadah. Misalkan dalam bulan Ramadan sudah suci, puasa lanjut seperti itu, atau sholatnya lanjut. Lalu para ulama mengatakan begini, فَإِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةً أَخْتَرَ إِلَى 15 يَوْمًا اغْتُسِلَتْ وَصَلَّتْ. Apabila wanita tadi pemula, dia melihat 1 hari 2 hari masih ada darah ya, besok lagi masih cek masih darah kotor, besok lagi cek sampai dengan 15 hari dia hitung, sampai dengan 15 hari 16 hari yakinlah dia sudah suci, maka dia boleh mandi dan dia melaksanakan sholat dan puasanya. Dan jika di bulan Ramadan, dipahami ya? Pahami. Kemudian para ulama mengatakan wa istamarra ma'aha damu ba'da 15 yawman u'tubirat mustahadatun ba'da dzalika. Para ulama mengatakan jika dia sudah suci selama 15 hari, tiba-tiba besoknya dia mau mandi janabah misalkan, mandi janabah, besoknya ada darah yang keluar lagi, tapi darahnya bukan darah hitam, merah, maka itu dengan darah mustahadah. Mohon maaf, mungkin dulu mengalami ini mustahadah, maka hukumnya bagi wanita ini, pemula ini, dia disebut dengan orang kena darah mustahadah. Saya mau tanya, setelah 15 hari, dia tinggalkan sholatnya, suci 16 hari, tiba-tiba misalkan ada darah, bisa sholat nggak? Bisa ya? Ibu bisa ya? Bisa. Karena itu darah suci, ingat ya. Darahnya beda ini. Suci itu sholatnya dijaga. Puasa lanjut itu. Seperti itu 15 hari. Jangan sampai kita melalaikan sholat seperti itu. Dengar ya. Kemudian para ulama mengatakan begini. Wa in tabattadaru khilala 15 yawman.
apabila terputusnya darahnya itu karena dengan sebuah sebab dia stres dan sebagainya, ya, dalam kondisi menjelang 15 hari dia melihat hari besok dan dia sudah terputus, maka dia wajib mandi dan dia melaksanakan sholat jika dia sudah meyakini suci. Kalau dia masih ada darah misalkan, maka dia harus menunggu sampai dia suci. Itu pertama, itu kebiasaan teguran. Kemudian wanita yang kebiasaan wanita adalah disebut mu'tada, wa hiya man kanat laha ayyamu ma'lumatin tahiduha min syahri fa hukmuha. Ini para ulama mengatakan ulama fikih. Kalau wanita kebiasaan itu sudah ditentukan hari-harinya, maka dia begitu. Bulan depan ini berapa hari? Kadang maju, kadang mundur, dia itu sendiri, dia punya kebiasaan. Dia sudah tentukan haidnya di setiap bulannya. Maka kalau dia sudah dapat itu, kata para ulama, tatrukus sholati wa shaum wal waqwa ayyami adatiha. Maka dia meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya, meninggalkan hubungan jima. Itu di hari kebiasaan dia. Lalu ada kondisi juga, ada konsekuensi yang lain juga. Para ulama mengatakan secara medis, wa in ra'at sufratu aw qudbatun ba'da adatiha. Lalu dia ketika dia misalkan dia suci, ada darah itu dia seperti kekuning-kuning, ada darah tidak bersih, maka wanita tidak boleh kaget, ya, karena ada seorang sahabat ini bernama Mu'atiyah. Ini mereka bertanya kepada Nabi langsung. Apa kata beliau? Kunna na'udhu sufrata aw qudbatu ba'da tuhuri syai'an. Kami tidak menyangka setelah kami suci masih ada juga seperti darah yang kekuning-kuning tapi darah tidak bersih. Nah, kemudian para ulama mengatakan, amma idza ra'at dzalika anna 'adatun, apabila wanita tersebut dia melihat dalam pertengahan kebiasaan dia bercampurnya darah misalkan kekuning tapi dia tidak bersih, bukan dari kekuningan tapi dia tidak bersih, para ulama mengatakan maka itu merupakan haidnya, maka dia tidak boleh mandi, tidak boleh melaksanakan sholat, dan dia tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Dipahami ya? Dipahami. Nah, itu nanti penjelasannya panjang, ibu-ibu punya kebiasaan saja nanti bisa bagaimana. Yang jelas itu pada intinya adalah wanita setelah dia suci masih ada darah yang keluar segar namanya istihadah, maka dia boleh melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Syaratnya itu adalah kata para ulama, dia hanya mohon maaf dia menggunakan pembalutnya, dia melaksanakan sholat walaupun ada darah yang masih keluar. Seperti itu. Jangan disalah tafsirkan bahwa Ustadz ini ajar bagaimana orang masih haid terus, bukan. Dilihat kondisinya, kalau dia sudah suci 15 hari, sudah tidak bukan darah aslinya, sudah segar masih keluar, maka itu dia sudah suci. Dia sudah tidak boleh meninggalkan sholatnya, sudah bisa sholat. Syaratnya dia bisa menggunakan pembalut. Saya menjelaskan hadis-hadisnya di sini. Hadis-hadisnya adalah yang pertama adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang mendapatkan masih ada darahnya setelah suci. Kata Nabi, litanzuru iddat layali wal ayyami allati kanat tahidahunna min syahri qabla an yusibaha allati asabaha. Kata Nabi, hendaklah dia perempuan itu, dia kasih ke Ummu Salamah, hendaklah perempuan itu dia melihat di hari-hari, beberapa malam dan hari, apabila ada, maka itulah kebiasaan bagi wanita setiap bulannya. Maka dia boleh meninggalkan sholat dan puasa karena dia mendapatkan kondisi haid. Apabila dia sudah selesai tapi masih ada sesuatu yang berlainan, maka dia boleh menggunakan mandi, lalu dia boleh menggunakan pembalutnya dengan satu benda, kemudian dia melaksanakan sholat. Jadi begini, jadi kalau ibu-ibu setelah haidnya sudah suci, mandi janabah, ya mandi janabah, tetapi setelah sholat, tapi masih ada darah lagi, sudah janabah, masih ada darah besoknya, ibu-ibu tidak usah mandi janabah lagi, cukup wudu sudah cukup. Paham? Ini pahami. Oke, saya tidak usah lanjut lagi. Sekarang kita masuk dengan nifas, ya, masalah nifas. An-nifas huwa damu kharij min al-farji aqibal walad, ya, walad. Darah yang keluar, ya, dari farj setelah seorang perempuan setelah melahirkan. Dan ini memang tidak bisa kita lari dari kenyataan ini. Tiap orang harus ada perempuan itu tadi melahirkan, ya.
Tapi ada kendala-kendala juga yang harus diketahui. Kata para ulama, orang melahirkan tidak ada batasannya. Kemudian para ulama mengatakan itu, fama tara'ati an-nafsa at-tuhura iktasar wasalat. Kapan saja wanita nifas, dia melihat, meyakini bahwa dia sudah suci, maka dia boleh mandi dan boleh melaksanakan sholat. Kata para ulama, illa luwat ayyukrahu laha karahatan tanzihi qabla arba'ina yauman. Kata para ulama, jika dia sudah suci, maka dia boleh melaksanakan sholat dan dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kecuali mohon maaf berhubungan badan. Dimakruhkan karena sebelum 40 hari. Ya, kalau kita sini kan rata-rata 40 harian. Dan 40 hari itu 40 hari itu bukan berarti orang tidak boleh keluar rumah. 40 hari itu masa tubuh betul suci, maksudnya begitu. Jangan untuk sholat. Nah itu. Kemudian kenapa dilarang itu melakukan berhubungan? Karena dikhawatirkan itu berpenyakit karena hal-hal tersebut. Itu secara medis. Kemudian para ulama mengatakan waqtaru fa'arba'u yauman, 40 hari. Ini ditanya oleh Ummu Salamah, salah seorang perempuan, ditanya begini. An-nufas tajlisu arba'ina yauman. Wanita nifas menunggu sampai 40 hari sucinya. Lalu dia bertanya kepada Nabi begini. Dia bertanya kepada Nabi, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah ini mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam tajlis maratan idza walad?" Berapa lama wanita itu ketika dia melahirkan, dia menunggu berapa lama? Ini menunggu suci. Kata Nabi, arba'ina yauman ila antara tutra qabla dhalik. Dia wanita itu menunggu 40 hari, terkecuali wanita itu suci sebelum 40 hari, maka dia sudah bisa melaksanakan sholat dan puasa di sana. Ya. Sebelum 40 hari juga begitu sudah suci. Kalau dia 40, tapi rata-rata 40 hari. Wajib bagi wanita itu bersuci apabila nifasnya itu sudah mencapai 40 hari. Dia mandi dan dia melaksanakan sholat dan dia berpuasa. Walaupun ini, para ulama mengatakan itu, kata Nabi 40 hari. Kalau 40 hari dia sudah mandi, dia sudah bisa melaksanakan sholat dan berpuasa. Kata para ulama, walaupun itu proses pendarahan itu masih berlanjut, sudah 40 hari, dia sudah tetap menjalankan sholatnya. Ingat baik. Kalau misalkan kurang daripada itu, belum bisa. Paham ya? Tolong. 40 hari itu baik. Jangan sampai lalu tinggalkan sholat. Jangan alasan. Belum sholat? Belum. Saya masih alasan-alasan putar-putar, terpaksa dosa bertumpuk-tumpuk. Nanti kita masuk dalam pembahasan tentang masalah sholat minggu depan. Ancaman-ancaman bahwa meninggalkan sholat. Kalau dia sudah suci, dia sudah 40 hari, maka dia mandi janabah dan dia melaksanakan sholat. Kalau masih ada darah yang seperti proses nifas, maka hukumnya sama dengan darah mustahadah. Maka hukumnya sama dengan darah mustahadah, maka dia tetap melaksanakan sholat. Dia sudah mandi janabah, tetap kalau masih ada darah, dia hanya duduk saja. Paham ya? Paham. Kemudian tanda mengetahui wanita suci setelah nifas itu ada 2 cara dalam Islam. Yang pertama, kata para ulama mengatakan itu al-qassatul baida wa hiya ma'un abyadul yakhruju akibat tuhri. Ada sesuatu perekat putih itu atau lendir putih yang keluar setelah dia suci. Nah itu. Ini saya cari-cari makalah, tapi ada juga yang mengatakan jangan wanita melihat itu. Itu yang pertama. Cara yang kedua, al-jufuf. Al-jufuf itu wanita mengetahui suci belum itu adalah kata para ulama antur khilal mar'atul qannatu fi farjiha wa tukhrija jafatan. Wanita itu dia menggunakan benda yang kering, normal seperti kapas, dia masukkan di farjnya, lalu nanti dia lakukan itu pada saat dia mau tidur atau setelah dia tidur, setelah bangun tidur. Lalu dia perhatikan sudah suci, masih ada darah atau belum, sudah suci atau belum. Kalau dia sudah suci, mandi dan dia melaksanakan sholat. Dia merasa bagaimana melaksanakan sholat. Itu kedua cara itu. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan wanita haid dan nifas. Yang pertama adalah al-watu, berhubungan suami istri. Allah mengatakan surah Al-Baqarah 22, wala taqrabuhunna hatta taharna. Jangan suami mendekati istri dalam kondisi
haid, kecuali berkait suci baru silakan kita dekati sini, bukan dekati baku bicara begini yang mungkin jima di situ ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan sholat dan puasa. Dan sholat itu sebenarnya dulu kalau kita tidak melaksanakan sholat dan puasa apa harus diganti? Puasanya, sholat tidak usah diganti qada. Ini hadisnya sebab hadisnya kata Nabi, "Alaysa idza hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Kata Nabi, bukankah wanita haid itu dia tidak merasakan sholat dan dia tidak melaksanakan puasa? Kemudian ini Aisyah radhiyallahu anha, ini Aisyah istri Nabi, dan mengatakan begini, kami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, fa nu'miru bi qada'is shaum wa la nu'miru bi qada'is shalah. Kami hanya diperintahkan oleh Nabi hanya menggantikan puasa, kemudian kami tidak menggantikan sholat. Ya, itu hadisnya itu. Jadi kalau orang tanya, kenapa dalam Islam itu mau puasa, hanya ganti puasa, sholat tak ganti? Nah, ini hadisnya ini. Karena agama kita wajarkan begitu. Jangan sampai ibu ditanya, lalu ibu jawabnya masih bingung. Jawabnya seperti tadi. Kata Nabi kita diperintahkan saja hanya ganti sholat, puasa, sholat tidak usah digantikan. Nah, gitu. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh haid dan nifas, yaitu adalah masuk dalam area masjid. Kata Nabi, al masjid al-haid wal junub. Jangan masjid itu dipakai orang haid dan junub. Kemudian yang ketiga, kebak qiraatul Quran. Orang yang haid dan nifas tidak boleh membaca Quran. Kata Nabi, la yaqra'ul junuba wal haid syai'un min al-Quran. Jangan seorang itu membaca Quran dalam kondisi haid dan nifas. Yang berikutnya, ini pelajaran penting. Kalau ada problem berumah tangga, misalkan sudah tidak berwakil suami dengan istri, lalu tiba-tiba berujung pada proses ceraian, istrinya dalam kondisi haid, hukumnya bagaimana itu? Boleh nggak? Coba ibu mau tanya. Iya kan, sampai kasus ini terjadi. Wanita haid, istri haid, suaminya juga bercerai. Misalkan ini sudah rumah tangga sekolah pada botol, misalkan suami dan istri dan botol, istri lepas itu dan malam sampai aku sudah bercerai sudah begitu, misalkan tiba-tiba istri yang kondisi haid, hukum talak ini berlaku tak ada? Coba ini betul ini. Coba tak bisa. Oke. Bisa baca hadis ya? Oke. Ibu bilang tak bisa. Yang tidak boleh dilakukan wanita haid dan nifas at-talaq, cerai. Kalau haid dan nifas tak boleh. Kata Nabi, para ulama, fa innal haid la tutlaqu bal tanzuru hatta tathura wa qabla an tamussa total laku. Kata Nabi, kata para ulama, wanita yang haid tidak boleh diceraikan sampai laki-laki itu atau perempuan itu dia menunggu, dan perempuan itu tidak boleh disentuh lagi. Sudah dicerai, sudah suci, yang laki-laki datang sudah sentuh lagi, misalkan jima, baru ketemu buku ambil. Habis itu perempuan tertarik, jima, habis itu berbicara lagi, tapi cerai, tak bisa. Sudah di matang-matang pikirkan, pertama kisah sudah tertutup. Maka wanita haid dia menunggu sampai dia suci, baru dia bisa melaksanakan cerai. Nah, mudah-mudahan katanya cerai sudah mirip, anaknya berantakan ya. Ini dikisahkan oleh ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia menceraikan dia punya istri. Lalu sampai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Umar bin Khattab menceraikan dia punya istri, kasih dia. Surga kembali ke istri, tunggu dari istri suci dari haid, baru boleh dia melaksanakan cerai. Oke, itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang nifas dan haid. Sekarang dibolehkan bagi orang yang haid dan nifas. Ini saya menjelaskan ini. Oke. Ini penting sekali. Yang dibolehkan bagi orang yang haid dan nifas, perhatikan bedanya. Al-mubasyarah tadi madun al-farj. Al-mubasyarah ini yang boleh.
Ini saya kasih terangkan, ini penting ya. Penting sekali ini Bu. Ada saya terangkan ini, saya sebanyak kasus orang sini sampaikan sama saya. Dulu ada satu perempuan, dia sering ingin menceraikan ke suaminya. Saya bilang, ibu ini kerja sumbayang tuh. Saya tantang saya ke suami. Bagaimana? Kan begini, saya ini kan waktu saya ke sholat, dia ada Muhammad. Dia datang ajak saya untuk melakukan hubungan suami. Saya waktu saya ke sholat, baru saya dalam kondisi haid, dia paksa pakai kepada saya. Nah, dia curang sama saya begitu. Lalu saya, ada laki-laki begitu, dia terlalu kondisi haid, dia ada ibunya, istrinya untuk hubungan intim. Nah, ada caranya di sini. Yang dibolehkan wanita haid dan nifas kalau dia ingin melakukan hubungan intim, gimana? Al-mubasyarah boleh dilakukan, tapi yang jelas jangan jima. Paham? Saya mau jelaskan syarat. Ini jangan itu jima hubungan langsung. Tidak boleh. Boleh bercumbu yang lain. Kata Nabi mengatakan begini, sana'u kulla syai'in illa nikah. Boleh mau dilakukan kecuali jima. Jima salah jangan sampai buku dapat utang. Kemudian wanita haid dan nifas yang dibolehkan itu boleh berzikir-zikir kepada Allah, boleh. Subhanallah sambil dia nifas ya. Subhanallah. Kita tidak itu mushaf. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah itu boleh. Kalau dia tidak melakukan zikir-zikir seperti itu, tidak ada pentingnya, tidak usah dilakukan. Karena itu dilarang oleh main-main saja. Yang berikutnya, wanita haid dan nifas itu boleh melakukan pakaian ihram wukuf di Arafah atau di haji. Orang berhaji tiba-tiba dapat haid. Itu boleh dia menggunakan pakaian ihramnya, kemudian diwukuf di Arafah untuk melakukan amalan haji dan umrah dan haji itu boleh. Kecuali apa? Tawaf. Tak bisa. Berarti kalau baik ini, tawaf di Ka'bah tidak boleh dia lakukan dalam kondisi dia haid dan nifas. Kalau nifas mungkin termungkin lah ya, tapi haid lah ya. Termungkin itu orang Indonesia berangkat ada habis, kan mungkin lah ya. Tapi haid dan nifas tidak boleh dilakukan di tawaf. Boleh dilakukan yang lain, mau silakan mau jelempar jumrah kah, kemudian dia mau kubi Arafah kah, boleh. Tapi dia sholat dan tawaf tidak boleh. Nah, yang kemudian yang terakhir itu adalah kalau orang haid, kalau misalkan wanita haid, dia punya bakas minum batu boleh dulu karena jadi sholat. Karena diceritakan di sini adalah kata Aisyah, kuntu ashrabu wa ana haid, saya tuh kondisi haid dan saya minum. Lalu Nabi itu mengambil saya punya gelas, lalu dia menempatkan itu mulutnya di sebuah tempat bekas minum. Terjadi soal ya, jangan terlalu kita lebay begitu. Dan bisa untuk dia bisa. Yang terakhir ingat ya, yang kedua juga terlalu berlebihan dan kondisi ya. Saya sebelum ini saya ingin sampaikan, insya Allah masalah tahar seperti itu dijelaskan awal. Kita masuk ke bab sholat ini kan supaya kita bisa bingung lagi. Ya? Penting. Saya menjelaskan ini kepengen anak sudah dewasa itu kenapa ini masalah haid supaya tadi menjadi kesucian. Karena ini bukan hal yang dibalu-balukan. Kalau sampai bertanya masalah ini, jangan sampai terus tanya baru-baru, kemudian kalau sudah datang waktu bingung apa ini, kalau kita terus mau malu. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah memberikan orang hidayah, kekuatan dan kemampuan kita bisa bertemu pada pekan yang akan datang untuk kaji kita Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin Palestin. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurna 'ala al-mujahidin fi Gaza. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.